Hai, aku Fani Gafrila. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang dunia perfilman Indonesia khususnya. Aku mau ngebahas sedikit tentang film tahun 2014 lalu, yaitu My Idiot Brother. Aku suka banget sama film itu, nggak tahu kenapa. Karena sangat menyentuh hati, mungkin sampai aku harus nangis nonton itu dan berulang-ulang juga nontonnya. By the way, singkat cerita, awal mulanya itu ada pemeran utamanya itu namanya Angel. Dia seorang gadis remaja umur 15 tahun dan dia punya kakak yang berkebutuhan khusus sejak kecil gitu ya, keterbelakangan mental. Jadi tuh intinya dia malu gitu punya kakak seperti itu. Sampai pada akhirnya dia beranjak dewasa, dia tetap tidak bisa menerima kakaknya itu seperti itu, orangnya seperti itu gitu. Jadi walaupun ya si Angel ini gak bisa menerima kakaknya yang berkebutuhan khusus sejak kecil bahkan, tapi tuh si Hendra itu kakaknya itu tetap sayang sekali sama adiknya, apapun dia lakuin demi adiknya. Beda banget lah sama kelakuannya si Angel terhadap kakaknya gitu ya kan. Dia sampai, jadi singkat cerita itu dia bikin kayak puzzle besar gitu di dinding di rumahnya, nyusun puzzle gitu sedinding penuh lah gitu ya kan di kamarnya. Dia itu bikin puzzle pokoknya gambar puzzle kayak gitu tentang adiknya gitu kan. Ya karena saking cintanya sama adiknya gitu ya kan. Tapi si Angelnya tuh gak pernah bisa terima sampai dia SMA gitu kan, sampai dia besar gitu ya kan. Dia malu punya seorang kakak tuh seperti itu gitu, karena menurut dia mungkin ya nyusahin gitu ya kan. Udah diejek-ejek sama temen-temennya juga ya kan, bilang apalah segala macem karena punya kakak seperti itu gitu. Bahkan ya sampai Angel itu di sekolah diejek oleh temannya itu dengan sebutan kalau nggak salah si idiot. Karena apa? Karena dia punya kakak yang idiot seperti itu. Walaupun Angelnya pun normal-normal aja gitu ya, tapi maksudnya dia punya kakak yang seperti itu. Jadi ekspektasi temennya tuh ya udah lu tuh idiot gitu ya kan. Walaupun ya maksudnya Angelnya juga nggak nerima seperti itu gitu, tapi kenyataannya ya dia memang diejek sama temen-temennya itu seperti itu gitu. Nah lanjut ya, singkat cerita, si Angel itu punya temen yang namanya Agnes. Dia itu di situ sebagai pemeran antagonis, lawannya si Angel. Dia itu sangat ngebenci Angel. Karena apa? Karena dia merasa si Angel itu saingan buat dia. Karena apa? Di situ kan dia juga punya teman yang namanya Aji. Aji itu teman sekolahnya mereka juga, jago main basket, ganteng, pinter. Nah si Agnes itu suka sama si Aji, ngerasa dia tuh pacarnya gitu. Jadi kalau misalkan ada yang ngedeketin Aji, si Agnes tuh marah gitu kan. Nah singkat cerita si Agnes itu aku lupa ya, kalau nggak salah tuh dia lagi dihukum kalau nggak salah. Terus dia ke kamar mandi segala macem kan, dihukum tuh keluar kelas otomatis ya kan. Dia itu kalau nggak salah kamar mandi, terus dia ke depan maksudnya ke lapangan sekolah untuk kayak, dia tuh suka basket, by the way itu dia suka basket. Terus dia main basket, terus dia kepleset ditolongin sama si Aji ini nih gitu ya kan. Nah tambah deket lagi tuh dia tuh ya kan. Pokoknya apapun yang si Angel lakuin itu tuh ada hubungannya sama si Aji. Nah makanya Agnes tuh tambah gak suka sama si Angel ini gitu ya kan. Nah singkat cerita lagi, si Aji ini ngadain pesta ulang tahunnya dia sendiri gitu.
terus si Angel datang, si Agnes datang, teman-teman lain pun juga datang gitu ya kan. Nah, si Angel dan si Agnes ini dalam pesta tersebut itu bersaing gitu, ingin menjadi ratu semalam lah gitu di pestanya Aji. Tapi kenyataannya pesta itu ricuh gitu ya kan. Karena apa? Karena kedatangan kakaknya si Angel gitu kan. Sebenarnya niatnya kakaknya itu baik ya, cuman untuk nganterin kado yang ketinggalan di rumah gitu ya kan. Dia mau ngasih ke Angel nih, kado lu tuh ketinggalan gitu ya kan. Gue tuh cuma mau ngasih kayak gitu. Tapi mungkin karena si Angelnya malu dan kayak ngerasa udah ngerusak suasana di pesta itu, jadinya Angel lari kabur ya kan. Kabur tuh dia kabur lari gitu dari pesta itu. Terus kakaknya ngejar nih, kakaknya pokoknya kan kemana-mana tuh selalu ngikutin Angel ya gitu kan, saking sayangnya gitu ya kan sama Angel gitu ya kan. Jadi kemana-mana tuh diikutin apa segala macem. Nah, dia ngejar Angel, di posisinya di situ cuman ada dia berdua doang. Terus lari nggak sengaja gitu ketabrak lah dia, kecelakaan mereka tuh berdua ya kan. Di situ ngenasnya apa, karena nggak ada orang jadi ya otomatis udah saling bantu aja kan harusnya. Tapi tuh si Angel ini gak ada bantuan lagi dong selain kakaknya. Nah, mau gak mau dia harus dibantu sama kakaknya. Nah, naasnya itu dari kecelakaan tersebut si Angel luka parah, luka berat lah gitu ya kan. Terus kakaknya tuh lebih sedihnya apa ya, sedih sad ending ya, mungkin menurutku sad ending. Karena ya Hendranya itu, kakaknya itu meninggal dunia karena apa, nggak selamat dari kecelakaan tersebut gitu ya kan. Nah, singkat cerita akhirnya gini, si Angel tuh setelah ke rumah sakit, setelah diobatin di rumah sakit gitu ya kan, dia bangun dari koma, kalau nggak salah koma atau atau tidur biasa gitu, aku lupa. Dia tuh nyariin kakaknya, nanya, "Mah, kakak kemana?" gitu ya kan. "Kok kakak nggak ada, Mah?" gitu. Dia kayak ngerasa bersalah mungkin ya. Aduh, aku jadi sedih gitu ya kalau ngebahas ini tuh, karena aku tahu filmnya, dia aku kayak ngebayangin gitu ya kan. Terus intinya gini, dia nyari kakaknya. Terus kalau nggak salah singkat itu, kakak kamu tuh udah tenang gitu, maksudnya dia udah baik-baik aja gitu ya kan. Aduh, aku sedih. Udah baik-baik aja gitu ya kan. Baik-baik aja gimana, Mah, maksudnya gitu kan. Iya, kakak kamu tuh udah baik-baik aja. Terus dia nangis histeris nanya, "Kemana, Mah, kakak?" gitu ya kan. "Kakak udah tenang di sana." Terus langsung tuh tambah nangis, dianya tambah kejar segala macam, ada ayahnya juga. Jadi kalau nggak salah seingatku, dia itu, kakaknya itu ngedonorin salah satu organ tubuhnya, kalau nggak salah itu hati ya, kalau nggak salah hati. Seingat aku jantung atau hati gitulah pokoknya. Dia ngedonorin buat Angel gitu ya kan, karena berhubung kakaknya udah meninggal jadi ngedonorin itu. Terus mamanya cerita gitu, "Kakak kamu udah baik-baik aja deh gitu, udah baik-baik aja gitu kan." Ya pokoknya dia sedih, dia merasa menyesal karena selama hidupnya dia tuh nggak pernah sesayang itu sama kakaknya, nggak pernah baik lah sama kakaknya gitu kan. Selalu nganggep kakaknya tuh sebelah mata, selalu mikir kakaknya tuh jadi pembawa sial buat hidupnya gitu kan. Dia bener-bener ngebenci kakaknya ya waktu selama kakaknya hidup gitu ya kan. Nah, setelah udah nggak ada tuh dia ngerasa sepi banget. Dan akhirnya endingnya Angel merasa bersalah. Si Agnes merasa bersalah dan minta maaf sama Angel di rumah sakit. Waktu Angel lagi pakai kursi roda, dia minta maaf. Nah, Angel, gue minta maaf gitu, udah merasa bersalah sama lo apa segala macem. Akhirnya si Angel maafin, udah endingnya intinya sama-sama menyesal lah. Angel menyesal karena apa ya, karena kakaknya tuh yang meninggal gitu ya kan. Dia kayak ngerasa udah sia-siain orang yang paling sayang sama dia, kayak gitu sih sebenarnya. Jadi intinya apa dari pesan, menurutku ya, pesan dari film ini, hargain kasih sayang orang terdekat kamu gitu ya kan, siapapun itu. Bahkan
bahkan orang berkebutuhan khusus pun mereka juga mau diperhatiin gitu ya kan, butuh kasih sayang juga. Apalagi tuh kalau orang itu tuh ternyata keluarga kamu sendiri gitu ya kan, hargain orang yang di sekitar kamu. Terus apalagi kalau di dalam film itu ya, pokoknya walaupun kakak kamu sejelek apapun kakak kamu gitu, dia tetap kakak kamu gitu. Apalagi kasih sayang seorang kakak tuh besar banget di film itu gitu kan, terhadap adiknya. Pokoknya gitu ya, intinya ceritanya gitu. Emang sih sedih ya, tapi maksudnya menurutku ada yang bisa diambil lah dari film itu gitu kan. Bersyukur banget lah buat kalian yang punya kakak alhamdulillah normal gitu ya, nggak berkebutuhan khusus kayak gitu sih. Mungkin itu aja video review aku. Sorry kalau kelamaan bikinnya, aku minta maaf ya. Karena aku ingat-ingat itu tuh sedih gitu. Udah gitu aku udah lama nggak nonton itu kan, udah berapa tahun lalu gitu ya kan. Oke, thank you for watching this video. Semoga semoga kalian baik-baik aja di luar sana. Tetap jaga kesehatan, apapun itu tetap happy menjalani hidup pastinya, dan semoga menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Thank you. Fani Gafrila pamit.